istri dari Bapak Raden Haji Didin Nizomuddin bin Raden Muhammad Wangsadirja. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pada sore ini kita semua bisa berkumpul di sini. Saya atas nama keluarga menghaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk menyelenggarakan ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kaumnya, termasuk kita semua yang hadir di sini. Semoga mendapat hikmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, saya atas nama keluarga mohon maaf seandainya tante saya semasa hidupnya punya salah kepada bapak dan ibu. Kami mohon maaf kepada ibu-ibu semuanya seandainya ada kesalahan dari beliau dan pada putra-putranya ya, adik-adik, semoga bisa memaafkan mama dan semoga Allah menerima semua amal baik beliau dan menempatkan beliau di tempat yang paling indah, yaitu di surganya Allah. Hadirin rahimakumullah, kami sekali lagi mohon maaf jika memang ada kesalahan-kesalahan baik dari almarhumah ataupun dari keluarga yang masih ada. Seandainya ada kesalahan kepada ibu-ibu, juga kepada bapak-bapak, kami mohon maaf, mohon dimaafkan agar memang tante kita itu di atas di sana mendapat tempat yang indah sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mohon maaf dan mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini. Rupanya cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajah Cucu Sumaryani yang telah memberikan sepatah dua patah kata sambutan atas nama keluarga. Dimaafkan insya Allah ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan almarhum di alam barjahnya atau dalam kuburnya mendapatkan ketenangan, mendapatkan tempat yang terindah. Mudah-mudahan ya apa yang kita doakan bersama-sama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengalir ya pahalanya kepada beliau, sehingga beliau ditempatkan di tempat yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada acara tausiah atau maido hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Gus Wahid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma iftah futuhal arifin bi nuri sayyidil mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para para alim, para ustaz
mengadakan haul, zikrul haul. Kenapa sih kita ini kok mengadakan haul? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kok ada haul itu ada? Apa Bu? Di antaranya kenapa kita itu mengadakan haul, tujuannya itu istighfar. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah yang telah mendahului kita semua. Kenapa seperti itu? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil. Ini dawuhnya Nabi. Nabi itu pernah berkata kepada sahabat bahwa nanti di akhirat itu ada seorang yang diangkat derajatnya. Di surga itu nanti udah di surga itu diangkat derajatnya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Istighfari waladika lak, karena istighfar anak-anaknya, karena permintaan ampun anak-anak. Jadi makanya investasi paling penting itu anak. Jadi kenapa diantaranya kita mengadakan haul? Jadi haul itu tidak ada tradisi haul yang tidak mendoakan almarhum atau almarhumah. Tradisi ini berlanjut tujuannya itu karena apa? Karena nanti di akhirat, dahulunya Nabi tadi, ada manusia yang diangkat derajat padahal sudah di surga, sudah di surga masih diangkat derajat. Ini yang pertama, PR untuk kita adalah bahwa walaupun kita sudah pisah dengan orang tua kita, ADD ini walaupun sudah pisah, tapi masih ada kesempatan untuk mengabdi. Tapi jangan nunggu nggak ada kalau mengabdi, lebih baik masih wah nunggu nggak ada aja berarti baru saya mengabdi, tidak begitu. Ini maksudnya untuk ADD walaupun sudah nggak ada masih bisa mengabdi. Saya pernah dapat cerita dari seorang dokter yang cerita. Jadi ada dokter RSJ, rumah sakit jiwa. Makanya orang kalau ceramah kayak saya ini gampang ngomong, tapi kalau prakteknya belum tentu. Jadi ada dokter RSJ itu dapat pasien, ada seorang laki-laki mengantar ibu-ibu berangkat. Nah pasiennya itu yang ibu-ibu, ternyata ibu-ibunya itu gila. Ibunya gila. Wah itu ketika diperiksa dokter itu ibunya keliling-keliling, meja dokter keliling-keliling. Terus tahu-tahu jilbabnya dibuka, ditambah lagi sama anaknya. Itu terus ya ibu. Nah, kadang-kadang apa kalau di Jawa itu namanya jarik itu apa kalau di sini apa namanya sumping ya. Samping itu kadang-kadang dipelorongin sendiri sama ibu. Terus begitu lagi sama. Terus dokternya tanya, ini siapa? Ini ibu saya. Ini ibu. Sudah kak, mulai kapan dia begini? Sejak saya lahir. Jadi gila itu sejak anaknya lah. Loh, wong gila kok punya anak, kan lucu ya. Ternyata waktu masih gilanya belum parah itu dulu dinikahkan oleh kakeknya bro. Nikah punya anak, setelah itu dicerai baru 8 bulan atau 3 bulan nikah dicerai, terus gila sampai anaknya umur 30-an tahun. Nah, bayangkan. Jadi anak ini mengabdi ngurusin ibunya yang gila. Berat betul. Nah, kalau kita yang punya belum tentu, punya ibu gila malu itu ada di ini, makanya kita ini masih punya kesempatan untuk mengabdi walaupun sudah nggak ada. Maka ketika ditanya kapan mulai gila, sudah mulai sejak saya lahir. Kenapa kok kamu begini? Kan itu dia nggak tahu kalau kamu anaknya, dia juga nggak tahu kalau dia ibunya. Kata dia begini, kata anak tadi. Memang dia nggak tahu kalau dia itu ibu saya, tapi Allah tahu.
karena Allah tahu. Makanya birrul walidain ini diantara kenapa ada khol itu apa namanya, hikmah dari itu adalah birrul walidain. Bagaimana kita ini berbuat baik dengan orang tua kita. Maka inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah listighfari waladika laka. Jadi sebab ampunan, permintaan ampun, memohon ampun anak-anaknya kepada orang tuanya, maka derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin Ibu Halimah binti Muhammad Nuh ini saya yakin derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya saya hadir di sini itu tidak mau tahu siang, saya itu mau ikut ya karena diundang mau mencari berkah. Mumpung ini bulan apa Bu? Mumpung Rojab itu sering-sering datang ke tempat-tempat atau majelis-majelis ini karena itu pasti ada berkah. Saya hakikatnya datang ke sini itu tujuannya untuk nyari berkah, bahwa ini adalah dzikrul khol, siapa yang datang pasti mendapat berkah. Amin ya rabbal. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang menaruh berkah di waktu. Apa di waktu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Lailatul Qadar fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa berkah itu bisa nempel pada waktu. Maka bisa jadi sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berkah khususnya di rumah ini. Amin ya rabbal. Jadi berkah itu di mana-mana. Ada lagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang menempelkan berkah di tempat. Apa Bu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna haula. Bu, alladzi barakna haula. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menaruh berkah alladzi barakna haula, sekelilingnya. Di sekeliling berarti tempat. Maka semoga tempat ini juga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya semangat datang itu gara-gara nyari berkah. Nah, kok nanti pulang dapat berkat ya berarti alhamdulillah. Ini yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berkah atau menempelkan berkah itu kadang-kadang nempel di tempat. Maka ibu boleh mengambil berkah pada tempat itu boleh. Contoh yang nas Quran itu yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu juga di nas Al-Quran bahwa tempat itu sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bagus, kok sore hari ini kita diberkahi. Saya yakin karena apa? Karena sekarang kita berkumpul tidak lain tidak bukan zikrullah. Betul Bu ya? Tadi ada la ilaha illallah. Dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, mangqala la ilaha illallah wa madda. Barang siapa mengucap la ilaha illallah wa madda dan memanjangkan dipan, berarti begini Bu, la ilaha illallah. Ayo bareng-bareng. La hudimat, maka dihapus lahu arba'atu adabin akbar, maka dihapus 4.000 arba'atu alafin akbar, 4.000 dosa besar. Ini yang dawuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan dipan la ilaha illallah, dihapus 4.000 dosa besar. Dosa besar apa Bu? Salah satunya membunuh. Ada enggak satu orang membunuh 4.000 orang?
Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, seandainya dia tidak punya dosa besar, seandainya dia tidak punya dosa besar, maka dosa keluarganya diampuni. Nanti tidak perlu latihan la ilaha illallah yang panjang. Ya Rasulullah, seumpama keluarganya nggak ada yang punya dosa besar, maka jirot, tetangga, makanya penting punya tetangga yang fasih, yang bisa baca la ilaha, penting. Walaupun kita ini belum bisa istiqomah la ilaha illallah, tapi kalau punya tetangga yang sudah istiqomah la ilaha illallah itu penting. Makanya tadi ada zikir la ilaha, orang yang mengucap la ilaha illallah dengan dipanjangkan diampuni 4.000 dosa besar. 4.000. Ada yang pernah dengar orang membunuh 4.000 orang? Tidak ada. Betul ya? Itu bukti bahwa Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Maka sore hari ini kedua tadi saya mau datang ke sini untuk mengambil berkah. Ada lagi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang menempelkan berkah pada komunitas kelompok, pada kelompok, pada desa. Dawuhnya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk desa, kelompok desa, komunitas itu amanu wattaqau, mau beriman dan mau bertakwa, la fatahna abwabal barakah, maka Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan. Syaratnya apa Bu? Amanu wattaqau. Maka kadang berkah itu bisa nempel pada komunitas, pada desa, pada wilayah kabupaten, itu bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya amanu wattaqau. Maka saya yakin komunitas ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya alhamdulillah, saya yakin saya hadir di tengah-tengah ibu-ibu atau bapak-bapak, pak ustadz, ini yang saya yakin beriman dan bertakwa. Maka saya mendapat dan saya datang ke sini sebenarnya bukan tausiah, ini saya nyari berkah. Jadi yang pertama, berkah bisa menempel pada Bu? Waktu. Maka ibu nyari waktu, mumpung ini bulan apa namanya Bu? Dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW, inna li rabbikum fi ayyamin dhahrikum nafakah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap tahun punya malam-malam yang malam itu kalau frekuensinya ketemu, apa frekuensinya ketemu? Ibu kalau nyetel radio, radio tahu ya? Nah, gelombang itu kalau belum ketemu frekuensinya itu kemersek. Tapi pas ketemu itu suaranya bening. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya malam-malam yang ketika Anda cocok, Anda satu energinya satu ketemu, apa namanya, lintasannya ketemu, maka kita akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diantaranya adalah bulan Rajab. Makanya kata guru saya ini, orang kok pengen setahun baik itu jangan lihat mana-mana, lihat bulan Rajab. Kalau bulan Rajab dia baik, maka setahun dia baik. Bulan Rajab kita ini rajin ibadah, rajin, maka setahun baik. Tapi bulan Rajab ini kok kadang-kadang ada yang nganan-nganan, agak ngiri-ngiri, ya nanti setahun yang nganan-nganan, yang ngiri. Itu kata guru saya. Jadi kalau Anda pengen baik, mulai dari bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu dalam ulama-ulama sufi atau ulama tasawuf itu jarang keluar, jarang. Makanya ini mumpung bulan Rajab, doanya sudah hafal semua kan Bu ya? Allahumma barik lana
azan di mana-mana itu tarikan pertama pasti panjang. La ilaha. Kenapa seperti itu? Karena ada hadis tadi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan dipanjangkan 4.000 dosa besarnya diampuni. Alhamdulillah. Ini saya yakin, maka tadi sudah dikir dibimbing oleh Pak Ustaz. Alhamdulillah ada la ilaha. Berarti saya yakin semua yang hadir pada sore hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini baru pembukaan. Kira-kira maghrib dilanjut apa sudah? Oh sudah. Kalau dilanjut saya pulang untuk buat di sini. Jadi yang pertama, tradisi haul atau zikru haul itu tidak lain tidak bukan untuk mengistighfar. Kita memohon ampun kepada orang-orang tua atau orang-orang yang telah mendahului kita. Jadi, makanya ibu sekarang ini bu, torekoh guru saya itu ketika berdoa itu yang pertama didoakan itu orang tua kita. Setelah itu baru muslimin Allahumma firlana wali dunia wali masyayihina semacam itu. Karena ini nanti yang akan turun seandainya kita mendoakan orang tua kita berharap nanti anak kita juga mendoakan kita. Ini jadi sambung menyambung. Ini sambung menyambung. Yang kedua apa berkata khol. Kenapa kok ada zikrul khol? Itu tidak lain tidak bukan ini istimewa. Kita ini sering kumpul-kumpul begini agar dikumpulkan bersama. Tadi kumpul bersama Ustaz Abdul Aziz mendapat berkahnya. Lupus manusia kok punya berkah? Ada yang kurang ya? Berarti berkah satu waktu, kedua apa bu? Ketiga komunitas atau kelompok. Jadi seumpama ada desa kok dia beriman bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berkah. Yang ketiga, yang keempat, berkah itu bisa nempel pada manusia. Apa bu? Pada manusia. Wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum. Wa rahmat Allah dan berkah Allah tercurahkan untuk ahli bait manusia. Maka sekarang kita bisa ngambil berkah pada guru kita Ustaz Abdul. Alhamdulillah bisa mengambil berkah dari manusia, boleh. Oh, jadi berkah itu banyak. Ini kalau panjang ya. Jadi pokoknya 4 ini, punya 4 ini: waktu, tempat, komunitas manusia. Penting. Jadi siapa Gus manusia yang mempunyai berkah? Amanu wa taqwa. Dia beriman dan bertakwa. Jadi ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, maka kita boleh mengambil berkah dari manusia. Boleh. Tuh. Khol yang kenapa khol ada khol Gus yang kedua adalah tujuannya istimewa. Kita kumpul-kumpul bareng para guru-guru kita mencari berkah, ketemu tadi salaman enggak? Ibu sama ibu ketemu salaman enggak? Salaman. Kok ada sesama muslim salaman, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam itu enggak ada agama enak, Islam itu enggak ada. Lu salaman doang udah ampuni di sana. Salaman doang. Terus seumpama salaman tapi di hatinya masih ada, tetap diampuni. Coba bayangkan. Yang penting jangan buang muka. Jangan buang. Nah, mukanya cuma satu kok dibuang. Ya ketemu semua nggak suka tetap ketemu salaman. Kenapa? Ini nanti oleh Allah dosa-dosanya dihapus semua. Ya, ini salah satu keistimewaan hikmah dari zikrul haul, kumpul
kita mengalap berkah dari ustadz, kita ngalap berkah dari guru-guru kita ngalap berkah dari termasuk yang dihauli Ibu Halimah. Oh, termasuk dari yang dihauli bisa dengan syarat amanau wa taqwa, dia beriman dan bertakwa. Ini salah satu hikmah dari Dhikrul Khaul. Kita kumpul, kita bangga sebagai orang muslim bisa mendoakan sesama muslim. Ini hikmah dari Dhikrul Khaul. Yang ketiga, kenapa kok ada Dhikrul Khaul? Ini biasanya kalau bahasa saya itu ibroh itu apa? Keteladanan. Mungkin dulu Ibu Halimah itu mempunyai keteladanan yang bagus kalau dicontoh. Oh, ini bos, dulunya Ibu Halimah kalau ketemu orang senyum terus, mungkin bisa ditiru senyum. Oh, mungkin Ibu Halimah dulu senang sedekah, anaknya kalau dia niru. Jadi semua perilaku perbuatan yang baik itu sebenarnya harus diteruskan oleh anak-anaknya, khususnya oleh anak. Makanya bu saya itu baru berani mengatakan kalau bapak saya itu mungkin baru 3 tahun 4 tahun yang lalu. Sebelumnya tidak berani. Kenapa begitu? Karena saya takut saya nggak bisa meniru. Jadi yang wajib meniru pertama kali perilaku yang baik-baik almarhum itu ya keturunannya. Makanya semoga anak ini bisa mengikuti jejak ibunya yang baik. Ini namanya Dhikrul Khaul. Bahwa kita hadir di sini pada sore hari ini tidak lain bukan mendoakan almarhumah Ibu Halimah binti Nok. Ini NU Nox. Ini bahasa Inggris. Bahasa Bunda. Bahasa Inggris. Nox. Maka semoga kehadiran kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan Rajab ini semoga menambah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tak teruskan nanti maghrib kasihan ibu-ibu belum ada yang masak, mungkin ada yang belum selesai masaknya, sudah sore. Saya ulangi lagi, saya hadir di sini bukan untuk tausiah, tapi tujuan saya untuk mencari berkah waktu, berkah tempat, berkah komunitas, dan berkah alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Ustadz Abdul. Nah, ini termasuk ini sedikit tujuan saya memang mencari berkah. Semoga kalau ada kesalahan kata yang kurang pas tolong dimaafkan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Gus Wahid yang telah memberikan penjelasannya yang alhamdulillah ya, walaupun singkat padat, tapi insya Allah ibu-ibu mengerti ya apa yang beliau sampaikan tadi. Diantaranya berkah ada 4 ya, mudah-mudahan bisa ya, berkah waktu, berkah tempat, berkah komunitas, dan berkah nempel bisa di manusia ya. Yang penting kita beriman dan bertakwa. Mungkin itu ya garis besarnya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa melaksanakan apa dan juga bisa mengamalkannya ya ibu-ibu apa yang disampaikan oleh beliau.